Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu adzim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Rasul pada siang hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah murahkan rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkah daripada perayaan ini, mudah-mudahan ada yang banyak besi hutang, mudah-mudahan diberikan oleh Allah taala jalan untuk membayar hutang. Mudah-mudahan bagi yang belum dapat pasangan baik, yang belum keluarga, mudah-mudahan dapat jodohnya. Amin. Bina layu bener lihat nih. Makanan juga sudah belum enggak? Maka lu lihat makanan sudah habis makan mukanya. Ya Pak. Nah. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormati panitia pelaksana, mudah-mudahan apa yang dikerjakan pada hari ini insyaallah mudah-mudahan diridai oleh Allah taala dan dibalas dengan suatu kebaikan. Yang ulun muliakan yakni Ibu Rosidah, mudah-mudahan apa yang telah diberikan mudah-mudahan nantinya dibalas oleh Allah taala dengan yang lebih baik lagi. Kemudian yang Ibu Rosina dah, Ibu Rosina protes kenapa begini? Ini protes ya lah. Apa dia benar Rosina lalu protes saya Rosina lah, enggak. Enggak, mohon maaf kalau salah namanya. Maklum hanya di rumah dengar aja lah. Kemudian yang ulun muliakan yakni Ustazah Bu Maria Urba. Kemudian yang ulun muliakan para jemaah din sekalian yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Ta'ala. Jadi dia Rasulullah nikmatani maqbulun fi maqasirun minan nas. Ada dua nikmat ujar Rasulullah, di mana dua nikmat ini terkadang orang lalai, terkadang orang mencuek akannya, dianggapnya enteng. Dua nikmat ini, padahal dua nikmat ini adalah penentu segala-galanya. Apa nikmat tersebut? Yang pertama jarsa nikmat as-sehat, nikmat suatu kesehatan. Bujur kada Bu? Bujur kada nikmat sehat? Siapa yang ada anak sehat ya nah? Andai sekiranya disuruh dua pilihan, pilihan disuruh hendak memilih sehat, cuma dalam keadaan sehat tadi orangnya dalam keadaan kada berduit kayak orang biasa-biasa aja. Tetapi berat apa ada aja hantuk terus bermasalah. Yang kedua orangnya berduit, cuma orangnya penyakitan. 2-3 hari masuk rumah sakit, kira-kira kan memilih namanya kira-kira. Nah, hendak sehat ya? Hendak sehat. Kalau ulun memilih kedua-duanya, hendak sehat, ada berduit. Nah, ya kalau
Ini. Oh, mah pilih keduanya, kenapa pilih satunya? Jangan. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat wal farah, nikmat kesempatan. Nah, nikmat kesempatan ini luar biasa. Kita dibukakan oleh Allah Ta'ala hati kita untuk berhimpun dalam suatu majelis, tidak lain dan tidak bukan adalah tujuannya adalah untuk mengagungkan daripada kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diceritakan di dalam kitab A'natul Talibin juz ketiga, di mana pada waktu itu terjadi di kota Basrah, seorang pemuda nangkalakonnya bejat luar biasa. Orang nih pokoknya dalam kesehariannya tiap harinya sehingga menimbulkan masalah dengan orang lain. Pokoknya apa yang digawinya pasti menimbulkan musibah dengan orang lain. Sehingga si pemuda ini ketika datang bulan Rabiul Awal, ketika mau masuki pada bulan tersebut, gawiannya yang kada baik tadi ditinggalkannya. Ini mana meninggalkan gawian? Jangan kena kita oleh ada acara di lain, ibaratnya ada acara maulid, hakun melepas maulid, rugi kita. Sebab kesempatan ini luar biasa benar. Maka ketika si hamba itu tadi, seorang pemuda itu tadi meninggalkan daripada gawiannya, maka disitunya menyiapkan di dalam hatinya, Pak, kebersihkannya adalah untuk takjim kepada Rasulullah. Jadi gawian nang mengganggu orang lain, menyakiti dan orang lain, stop mulanya di bulan Rabiul Awal. Sehingga si pemuda tadi membersihkan bajunya, membersihkan pakaian rumahnya, sehingga pemuda tadi mengadakan maulid di rumah. Ketika mengadakan maulid di rumah, maka ketika itu dicibir oleh orang lain. Orang kelakuan maka itu mengadakan maulid gua. Nah ini kita ini kan kayak itu maksudnya. Tapi jadi bujur-bujur mengharap daripada rahmatnya Allah. Si pemuda tadi, maka si pemuda itu tadi mulai daripada awal dari bulan Rabiul Awal, di setiap malamnya ada lepas dia membaca daripada Maulid Nabi. Entah nang baca itu ada jelas apakah Maulid Tiba, Syaraful Anam, Amsiga, Adibai, ada tahu pokoknya dibacanya terus setiap malam sampai habis daripada bulan Maulid dibacanya. Mengadakan yang mulia dicibir orang lain. Beberapa tahun si pemuda ini ketika ia menjalankan hal yang demikian tadi, rutin dijalaninya. Bila datang bulan Rabiul Awal, digawinya, dilaksanakannya, maka yang namanya umur pasti akan mendatangi diri seseorang. Jadi ngaran umur ini kadang memandang apakah dalam keadaan orang yang tua atau anak ada dipandang. Kalau dalam keadaan sehat atau sakit ada dipandang. Sehingga si pemuda tadi sampai ajalnya, meninggal dunia. Oleh lantaran perbuatannya tadi kada baik, dipandang oleh masyarakat negeri tersebut orang ini dasar memiliki daripada akhlak 6 bejat, sehingga jenazahnya ini kada diharami. Biar kan ibaratnya kan kita mendengar orang ini bakal lawan kada baik, ibaratnya mendengar aja kan sudah kaimuan. Kalau kita syukur aja dia mati, dia nggak ada lagi jangan mengganggu nih bagi kita nih. Kadang ada mulai dengan itu tadi. Kita kada tahu dengan keadaannya seseorang tadi. Apakah hanya mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, Tuhan tidak ada tahu. Sebab tuh Allah yang berhak menentukan segala-galanya. Cuma kita berharap saja dulu. Ketika mendengar demikian, ada orang Arabinya. Jangankan orang anak memandikannya, anak mengapanginya, anak menyambayanginya, bahkan menguburkannya, bahkan ada dibuang ke tempat sampah saking hina yang dinyakan oleh orang lain tadi. Ketika itu terjadi, karena ada orang yang mempedulikannya, timbullah suara dari atas. Nah suara itu memanggil, wahai orang-orang ahli Basrah, dengarkanlah oleh kalian semua, wahai ahli Basrah, bahwasanya seorang pemuda yang meninggal di tengah-tengah daripada kalian ini adalah seorang walinya Allah Ta'ala, seorang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Gempar orang pada waktu itu mendengar. Dia mendengar nih pemudanya tadi wali nama ini tadi mendengar suaranya kada, orangnya kada, suaranya jelas. Bahwasanya siapa yang akan mengelanginya, menjerahinya, mendatangi dengan kematiannya, maka ia nantinya akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan surganya Allah.
Siapa nama menyembahyanginya mendapatkan demikian. Siapa nama mandikannya mendapatkan demikian juga. Bahkan siapa yang akan mengantar daripada jenazahnya ke tempat pemakamannya, ia pun akan dimuliakan Allah Ta'ala dengan surganya Allah. Mendengar demikian cukup Allah berkata, nama mati orangnya. Dia dilihat, oh ternyata nama mati ini adalah seorang pemuda yang sangat dibenci oleh mereka. Nggak tahu. Sehingga orang pada waktu itu bertanya-tanya, dia apanya amalannya? Padahal setahu kita di dalam kehidupannya senantiasa menyakiti dan orang lain. Tapi kenapa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Sehingga di malam harinya orang-orang yang berada di kampung Basrah tersebut dimimpikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka bertanya, wahai seorang pemuda, apa yang engkau perbuat sehingga engkau diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang seperti ini? Dinampakkan dia berjalan dengan gagahnya di pintu surganya Allah Ta'ala. Dikatakan langsung dengan daripada ulama-ulama yang berada pada waktu itu. Maka dijawab pemuda tersebut, ulun mendapatkan kemuliaan ini adalah dengan takdim di maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkat adalah membesarkan daripada mengagungkannya kelahirannya baginda Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, bujur-bujur hati kita ini niat adalah untuk takdim kepada Rasulullah. Amin. Bahkan Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, man hayya ali asli kiraati maulid Rasul, barang siapa yang menyiapkan untuk suatu perayaan maulid Nabi. Nah, menyiapkan tadi panitia ibu pada lihat kan sumpah tadi baca macam makanan ya Allah, minuman di sini di masa penting kita tinggal ya Allah kan intalu ya Allah lah. Padahal menyakawa di sarang ulun intalu bagus pian, makanya penaran hati kalau ya lah. Intalu itu mengada kawah intalu angsa intalu itik ya Allah. Ada kawah intalu itik intalu ayam. Ada kawah intalu ayam intalu puyuh ya Allah. Nah terus sudah tak. Kemudian intalu cecak kali mencari ya Allah. Nah boleh dari cecak menghakon ya lah. Haram lah ada haram. Intalu pada haram asalnya cecaknya dimakan. Menangkal ya Allah lah. Kemudian tak. Jadi mennya intalu puyuh itu banyak tuh, ibarat sabut-sabutinnya bagus dia kalau. Nah itu terus banget kepada hal itu. Nah tahu tadi sebagai penyerang bilang, ini orangnya yang Allah kita nak datang. Nah ulun lihat juga ada berandakan baik baras segala macam, pada ketika dibacakan maulid Nabi maka di situ turun berkahnya Allah Taala. Uyah ada jawaban nak ya lah, karena dari kesini Allah ada luar biasa dia. Baras itu kan sama babak alam yang kamari. Oleh babak alam harusnya saganggam dua ganggam ke anak di muka kita tiap biar bermasak kena buat disabuting dengan berkat maulid, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Taala. Nih, mudah berberkat usaha kita ini yang dimakan ini Tuhan bisa itu tadi. Kita masuk uyah juga, uyah ini paling nyaman. Ibaratnya kita diberi bersedekah dengan kampung kamu sekolah di gereja paling nyaman sudah uyah ini ya Allah. Paling murah harganya, paling rancak dipakai orang, paling ganal pula daripada pahalanya karena dipakai orang tiap hari menggengan segala macam. Nah ini tadi tolong lihat kurang daripada bagus dia menwadah ini kan sekali makan habis sudah, minuman sekali aja kan mana habis juga ada banyak ya Allah. Maka ketika ujar Imam Ma'ruf Al-Qarhi, ketika seseorang menyiapkan daripada untuk perayaan maulid Nabi, nah pada disiapkannya ta'aman. Yang pertama adalah ta'am. Ta'am itu apa? Makanan. Makanan kalau itu benar dia. Makanan kalau lah. Kalau ada makanan ini luar aja ya Allah. Nah makanan. Cuma makanannya niat kita bujur-bujur untuk mencari ridhanya Allah. Jangan tujuan istilah tinggal ada makan di rumah. Mungkin kada makan kita di rumah kita begitu mendengar ceramah ada yang tonggok. Mau ulur jurang molor dia turun ulur nanti. Molor. Ada nang kira batis ni kena belimbah kiri kena kurusuk segala macam. Gelisah. Oleh karena kerawasan dia. Padahal kerawas ya Allah. Oleh karena makan tadi bang kan. Jadi jangan parah dulu. Jangan kena jadi paloi. Jangan. Kelaparan. Jangan jadi paloi kelakuan. Kalau paloinya memang pentingnya itu sama makan aja.
Sehingga ketika orang mengadakan daripada perayaan-perayaan itu tidak lain yang tidak bukan ada dan dilihatnya adalah daripada makanan masakan-masakan orang lain. Makanya pernah Palu ini lawan kawannya si Garbus. Jadi begitu berjalan Palu dan si Garbus ini mendatangi orang Basaruan. Bayang malihati Rami ini acara maulidan yakinnya barusan berkenalan orang nih. Ternyata orang namunang ini orangnya pemalar. Dikira tadi makanannya tadi orang menyembelih sapi atau kambing, dikira tadi tidak banyak orangnya. Soalnya lain. Maka jadi si Palu ini, aku ini paling gak tujuh benar sih Palu ini bilanya masakan itu tadi, nah kayak ayam itik paling tujuh benar tuh aku tuh dia si Palu ini. Coba kan kamu Garbus coba ke belakang kamu lihat ya, bagaimana masak orang mendatangnya. Si Garbus ke belakang, dia melihat ke belakang mau dia dengan si Palu. Ujar si Garbus, memadai dan si Palu, nah memadahkan. Iyalah. Artinya ini harat, wah pas benar selera aku nih jenama nih. Ujar si Palu. Jadi dia Palu pas jalan, nak ini kalau nak itik dari kalau aja nih, ayam. Kayak ini, jangan kamu kadang kayaknya kayak ini. Ada gitu ya. Saatnya bayar datang berikutnya bersemangat benar nih. Si Palu yang mendengarkan ceramah, pokoknya semangat benar. Bayar mulai pengumpulan. Sudah tuntung, ketika tuntung orang Pasuruan keluar ya. Yang pertama keluar banyak susu dulu. Istimewa minumannya susu. Nang kedua apa? Teh keluar pulang. Mantap mana aja. Hanya nang ketiga banyak putih. Silakan jodohnya namanya nang pilih. Enggak ada lawas kalau piringan halus. Ada lawas. Baya ditunggu oleh Palu. Ini bungkus gana tabal. Ngomong garai dia muka sakanya gabin. Dia lagi butingan. Silahkan ujar nang panitianya ala kadarnya. Malah masih Palu yang melihat kenapa jadi Garbus kemana betul aku jangan tahu nak ini jadi aku bulik jadi kalain. Ada gunanya aku ini bayi gabin aja. Ikan terus saya aku pada kerja ayam calon. Aku kan terus saja Garbus ada kan sesuai nang kepadahkan. Ujar ikan kita pakai ini ya kalau nah mau kainnya tadi kan ayam atau itik jangan pakai ini. Nah tuh gabin capung kupu walai jerawan. Nah tuh apa akibat salah hendak pikiran macam-macam bahan makan baru saja kalau. Jadi kita hari ini bukan itu yang dipikirkan. Mudah-mudahan semuanya dapat, makan yang dapat dan yang lain yang berkahnya pun juga dapat. Kemudian lagi yang kedua, apa jar Imam Al-Ma'ruf Al-Qarhi selain ta'aman wajah ma'ihwanan mengumpulkan kekawanan. Banyak kawanan nih. Luar biasa yang kau mengumpulkan ini luar biasa benar. Sebab ada orang-orang yang dia mampu memperbuat demikian dan orang yang mampu memperbuat demikian tentunya adalah membanggakan daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa yang ketiga? Wa'au kada sirajan. Apa sirajan? Menyalakan lampu. Nah tahu panitia ada lampu banyak nak. Menyalakan lampu. Walaupun ibaratnya kadang-kadang nyalakan lampu tanda kita bujur-bujur menyanjung daripada kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi yang berikutnya? Wala bisa jadi dan memakai baju-baju yang baru. Artinya baru itu bukan baru nukar ke pasar sana, ada. Artinya walaupun bajunya tadi lawas kita tapasi baju tadi kan. Nah, kemudian anyar kita setrika atau lain sebagainya sehingga kelihatannya itu nyaman. Jangan ketika datang ke tempat maulid baju nang kada bagus, artinya nang sudah kita pakai 2-3 hari ini tuh jadi pakai umpamanya nih. Jangan. Dan ketika kita menghadiri maulid Rasul jaga tata adabnya. Yang pertama apa disuruh? Jangan sampai ketika hadir tuh kada berwudu. Jadi boleh jangan sampai kada berwudu ya. Nah, supaya terlepas daripada hadas besar maupun kecil. Itu utama benar tuh. Jadi jaga bujur-bujur. Pakaian kita pakaian yang baru, yang artinya yang bersih. Jangan asalan. Apalagi yang baru dibagi oleh ibu untuk siapa tadi?
Ibu Rosina tadi lah, ini sudah pulang ke ganti ya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Wa ta'attara. Nah, kemudian apa? Baharum-harum, babaginya harum kita tadi. Termasuk adalah sudah menjalankan demikian. Kemudian wa tajamula, babungas-bungas, baik dengan keadaan tempatnya maupun dengan diri kita. Bebengkeng kita niat adalah takdim kepada Allah Ta'ala. Bila mana ini sudah digawi lengkap seberataannya, maka apa kata beliau? Asallallahu ta'ala yaumal qiyamati ma'afirkatul ula minan nabiyyin. Maka Allah nantinya akan menghimpun dengan mereka-mereka itu nantinya bersama dengan golongan para nabi yang pertama, dan mereka diandak nantinya wa kana bi'a'la iliyin, bersama-sama di tempat yang tinggi bersama golongan pertama para nabinya Allah. Nah, luar biasa beliau. Makanya ketika kita bersalawat, jangan berenangan, ya usahakan keluarkan suaranya. Jangan sampai kena sidin namanya ya, sidin juga namanya ho, umai kesian tak ya nah. Untung mic-nya harap, jangan mic-nya kada harap tadi, dia nasuah harap dia juga rusak juga ya kalau mau mic-nya harap, memang benar. Dan ingat kejar Rasulullah, aku pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yusalli alaika ahadun, tidak ada seseorang yang bersalawat kepada engkau illa salla alaihi sab'una alfa malaikin, melainkan bersalawat atas orang tersebut 70.000 malaikat. Malaikat bersalawat ketika kita mengucapkan tadi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, menyahuti biar itu luar biasa. Walaupun sekali dijawab oleh malaikat 70.000 kali, 70.000 malaikat maka mendoakan. Maka bila mana malaikat ini mendoakan, waman salat alaihi, malaikat mereka mendoakan dengan orang tersebut, maka kana min ahlil jannah, maka orang tersebut nantinya masuk ke dalam surganya Allah. Sebab bila mana kita nang bersalawat, berarti kita mengharap syafaatnya Rasulullah. Bila mana malaikatnya Allah nang bersalawat, berarti memintakan ampunan kepada Allah. Tetapi bila Allah nang bersalawat, berarti Allah memberikan daripada curahan rahmatnya kepada kita seberkaan itu. Nah ini nang kita cari. Maka daripada itu, bila mana kita menghadiri maulid, jangan kita berdiam baranai, jangan kita pesawat bujur-bujur ya. Apalagi banyak pemerintah dilihat tuh ya, kalau sama nang tukang sairnya nang kayak ustazah kayak lupa kan suara sidin bagus juga, pesawat bujur-bujur kita juga. Jadi bila kita hadir kita jangan bina loyo, jangan pesawat bujur-bujur udah. Sebabnya hadir Rasulullah. Kita kadang melihat dengan kehadiran Rasulullah, tapi Rasulullah hadir ma'iti dengan muka-muka kita. Kenapa kita merayakan daripada maulid Nabi ini? Kenapa Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal? Ada dilahirkan tanggal 13 Rabiul Awal. Ada dilahirkan daripada tanggal-tanggal yang lain. Kenapa? Sebab tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah menunjukkan orang yang bakal lahir ini akan membawakan daripada cahaya penerang suaratul kebaikan. Jadi Rasulullah ini lahir dengan seorang ibu yang mulia yang bernama adalah Aminah. Kemudian dibidani oleh seorang perempuan ketika sini lahir bernama siapa bu? Siapa bu? Siapa? Asyifa atau Asyafa. Jadi jangan tahu tuh bidannya nih. Dibantu oleh seorang budak sahaya yang bernama Suwaibah. Kemudian disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi 4 nama-nama yang disebutkan ini luar biasa. Telah berkata oleh sebagian ulama, ujar ulama mengatakan nama-nama ini bukannya ada arti. Ini berarti bertaan. Nah artinya Aminah. Aminah ini artinya dikatakan adalah orang yang melakukan dengan perayaan maulid akan mendapatkan suatu keamanan dan kesejahteraan. Jadi Allah berikan keamanan dan orang tersebut terkena sejahtera, tenang, pikirannya ada kalut segala macam. Kemudian apa? Asyifa atau Asyafa.
Ini ada yang diberikan adalah untuk menghilangkan daripada berbagai macam penyakit. Jadi penyakit-penyakit itu hilang bila mana mendengar daripada kehidupannya Rasulullah. Di antaranya ketika kita mendengar kisah Sidin akan memberikan inspirasi dengan diri kita. Apa pernah Rasulullah ketika beliau meninggal dunia, maka datang sahabat Sidin yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini selain sahabat, Sidin mintu hak juga sahabat mintu hak. Ya Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ini mendatangi ke rumah Rasulullah, menemui anak Sidin bernama Sayyidah Aisyah. Begitu mendatangi menemui dan anaknya, wahai anak anda Sayyidah Aisyah, aku hendak bertahun nikah menjadi Sidin. Kira-kira perbuatan apa lagi yang kada pernah kulakukan semasa daripada hidupnya Rasulullah? Yang kada pernah kugawi Sidin, apalagi aku hendak menggawinya. Lalu anaknya memandangkan, wahai ayahanda, semua yang engkau kerjakan sekarang ini, engkau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling parah, maka semua itu biar lakukan seperti ini sudah. Jadi gawian-gawian Sidin ini itu segala macam sudah dan gawi sepertaan. Cuma ya sabuti kemudian nang anaknya nang berpian gawi, nang menjadi kebiasaannya Rasulullah. Jadi jenang nang kuitan ujar daripada Abu Bakar As-Siddiq, wahai anak-anak apa nih itu? Ujar Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu wahai ayahanda, Sidin itu bila Sidin ke pasar, Sidin pasti menyempatkan waktu bertemu dengan seorang Yahudi buta. Maka bila bertemu di situ, Sidin tukarakan makanan, Sidin beri makani. Si Yahudi tadi tuh, beri makani sampainya puas. Orang itu kan di mana tuh di pasar, namun di ujung anaknya. Ketika dipadakan keesokan harinya, si Abu Bakar ini tadi mendatangi dengan si Yahudi nang buta itu tadi. Begitu mendatangi dengan Yahudi nang buta, dilihat dasar buta orangnya, lalu menukarakan Sidin kemakanan. Bapak yang menukarakan makanan nang biasa dan ditukar oleh Rasulullah SAW itu tadi ditukarakan ya. Sudah ditukarakan di parati. Maka ketika anak bapak Abu Bakar dengan senangnya si Yahudi nang buta ini tadi mendengar, dikatakan ada suara batis bapak. Dia mendengar, wahai sahabatku, jangan orang Yahudi nih. Wahai sahabatku, kemana? Ikan menolak sini kada ada. Akulah sebenarnya menunggu lapar pendapat kau sudahnya. Yuk lah kasih bapak kembali. Mendengar ini mandam nih Abu Bakarnya, kayak tiga, iya, di parati. Mana makanan biasa itu mana? Nasi suapi lapar pendapat sudah disuapi bagaimana kesemuanya itu. Cuma lantaran si Yahudi ini rupanya lain tabiatnya. Kelakuannya lain. Sambil dia beri makan sambil bermamai. Bermamai itu nampak mau ucapkan ada baik. Wahai sahabatku, tahu lekam tentang daripada Muhammad. Muhammad tua ini pengaruhnya luar biasa mana-mana. Siapa nampak karena digunakannya aku muar banget dengan Muhammad tadi mau ucapkan ini. Kira-kira mau kita mendengar kayak ini kayak apa panggilnya mana orang kayak ini sudah buta orang ini dua rumah pembicaranya pulang ada baik. Menghinakan Rasulullah. Pokoknya nang ada baik disambat. Sehingga si Abu Bakar ini dari ketika mendengar demikian tadi digeritan. Nang tadi Sidin lembut banyak pikir kita lu menjujur yang menguntung. Sarik Sidin nih. Sidin sarik nih lalu bersuara si Yahudi ini tadi. Ujar si Yahudi tadi, kenapa jadi kayak ini kembali makannya aku? Kali biasa kembali makannya aku kayak ini. Kami berarti lain sahabatku. Mungkin si Yahudi ini tadi, mana sahabat kena biasa tuh? Kada Abu Bakar, aku nih orang yang biasa kembali makan ikan. Ada jenang sebagai misnya tadi. Nang biasanya memberikan yang akunya senantiasa mendengarkan daripada ucapanku, bahkan ia terkadang menanyakan dengan keadaanku. Bagus tutur bahasanya, baik kadang ini kami lain orangnya. Kamu lain bang apa? Berarti kan mana kawanku tadi? Nah, jangan aku nih. Jadi tidak Abu Bakar, apakah kau bujur-bujur karena mengetahui dan orang tersebut? Karena tahu aku. Orang nang ikan cari nang selama ini nang sahabat kami itu sudah 2 hari meninggal dunia, menangis langsung
si Yahudi tadi. Aduh, dia si Yahudi ini. Aku belum sempat mengenal siapa orangnya. Aku belum sempat daripada membalas kebaikannya. Seharusnya nah sahabat nak meninggal ini cocok jadi Rasulullah. Nah ini cocok, bukannya Muhammad itu tadi. Sebetulnya itu tak cocok. Ini lebih baik daripada saudara-saudara yang lain. Luar biasa bagusnya. Ada pernah menghatikan aku, selalu membahagiakan dengan hatiku tadi. Lalu ketika mendengar ucapan demikian, ujar Abu Bakar As-Siddiq, mana pun, apakah engkau benar-benar sungguh kada mengetahui siapa namanya? Kada tahu. Apakah yang perlu Pak Murid tahu siapa ngarannya? Anak tahukah? Anda aja siapa ngarannya? Lalu diucapkan, dialah Muhammad Rasulullah. Nah engkau hina, nah engkau caci maki, nah engkau sampai nang kada baik ketika mendengar demikian, terperangahlah si Yahudi Nasrani Yahudi ini dari pengemis Yahudi ini tadi, sehingga ia pun meminta maaf, meminta ampun dengan daripada sahabatnya Rasulullah SAW tadi. Lalu mengucapkan, apakah benar yang kau ucapkan? Jujur, aku ini di sini sahabat sini yang paling parah. Nah, dan bahkan aku di sini empat menguburakannya. Maka ketika melihat daripada pribadinya Rasulullah, walaupun dicaci orang, walaupun dihina orang, disambati nang ada baik, tetap dibalas dengan kebaikan. Akhirnya si Yahudi ini tadi, nang tadinya Yahudi langsung sidin berubah masuk menjadi agama Islam dengan berkat kata kebaikan nang diperbuat sidin. Ini bagus sidin mana? Ngomong kayak kita kan ada dapat mana ini? Mau dadang ngau tersambat kita nang ada baik, orang nang angsol lain apa sudah? Ya kalau sudah, nih kita kapan perlu sarang ke rumahnya, ya Allah. Nah ini akhirnya apa? Bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru menimbulkan daripada permasalahan-permasalahan baru. Makanya tidak lain yang kita lakukan ini adalah, makanya disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada dirinya Rasulullah itu adalah terdapat suatu perilaku yang baik, luar biasa baiknya. Gak saja Pak, liman kana yarjullah wal yawmal akhirah, bagi orang-orang yang mengharap daripada rahmatnya Allah, mengharap daripada kedatangannya daripada hari kiamat. Jadi kan takutan kita mengharapkan daripada rahmatnya Allah. Mudah apa yang kita perbuat yang selama ini kada baik, mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah diampuni daripada kesalahan-kesalahan kita, sehingga nantinya kita selamat daripada ajabnya Allah Ta'ala. Wa jaqarallah hakasira. Maka daripada itu kita banyak-banyak mengingat daripada Allah Ta'ala. Jadi mengingati, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dibalas oleh Allah Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan 12 Rabiul Awal. Ini tandanya adalah membawa daripada 12 pokok yang utama. Nah, pada 12 pokok pertama, yang pertama adalah rukun iman. Rukun iman berapa Pak? 6. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada qadar dan qadar, iman kepada apa? Nah kemudian berapa lagi? Kemudian yang berikutnya adalah rukun Islam ada 5. Sudah berapa Bu? 11. Kemudian yang terakhir adalah rukun ihsan. Apa rukun ihsan? Anta budallaha tara fa in lam tara fa innahu yara. Maka engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dengan Allah. Maka jika engkau tidak melihat dengan Allah, fa innahu yara, maka Allah pasti melihat dengan diri engkau. Jadi apa yang kita perbuat semuanya akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ini yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan daripada acara maulid, maka 5 poin yang kita perhatikan. Tujuannya lah, ini tujuan supaya kita mendapatkan yang demikian dari bujur-bujur takjim kepada Rasulullah. Yang pertama adalah karena melaksanakan perintahnya Allah. Sebab disebutkan di dalam banyak Al-Quran, uskuru nikmatallah.
Maka ingatlah akan nikmat Allah. Kenapa? Ketika lahirnya Rasulullah, ini nikmat terbesar, nikmat luar biasa. Andai Rasulullah ini kada lahir ke muka daripada ke bumi ini, maka niscaya kita nih kada tahu apa-apa, kada tahu rukun iman, kada tahu rukun Islam. Maka zaman tidak akan berubah, akan selalu jahiliyah zamannya. Oleh lantarannya kehadiran daripada baginda Rasulullah, maka keadaan berubah. Keadaan yang kada baik menjadi baik, sehingga kita kawal menata kehidupan kita, kawal menata hati kita, sehingga kita nantinya diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada siksanya Allah. Yang kedua adalah untuk menambah rasa mahabbah, rasa cinta kita pada Rasulullah. Ini yang kedua tujuannya. Yang ketiga apa? Jangan ada di dalam perayaan tersebut adalah sifat-sifat yang membawa mungkarat. Nah, mungkarat itu yang kada baik. Kalau baik kita mohon maaf ketika menghadiri majelis daripada perayaan Maulid, ketika menghadiri di situ ini memandiri orang lain, di situ ini mau yang lain, orang ceramah di muka umpamanya sitin bagi sah juga. Nah, bisa menyambut orang lain tuh dia tuh apa kegegiannya umpamanya nih. Nah, bisa seperti pokoknya kada bagus orang lain. Nah, ini mungkarat ini kada akan mendapatkan nilai apa-apa. Rugi orang yang lainnya tadi. Maka daripada itu kita jangan memperbuat demikian. Lebih baik kita berdiam, lebih baik kita tawur, itu lebih baik daripada kita membicarakan dengan hal-hal yang kada baik. Maka itu nantinya merusak dengan diri kita justrunya. Kemudian berikutnya adalah keempat. Dikala kita melaksanakan maulid, tujuannya adalah jangan sampai melalaikan kita dengan kewajiban. Kalau kita bacaan maulid mulai daripada bisuhur jam 1 sampai orang asar ada berampihan juga. Bacaan terus ingat tanggal lain kewajiban kan boleh. Nah, artinya kita harus tahu dengan waktu supaya kita bujur-bujur mendapatkan nilai pahala nantinya di sisi Allah. Dan yang terakhir adalah yang berikutnya, di dalam kita merayakan daripada maulid, selain daripada kita memperbuat demikian, maka hendaklah apa yang kita siapkan semuanya dana-dana yang bujur-bujur halal, jangan dana-dana yang baik. Sebab dengan kehalalan tersebut akan memancarkan suatu cahaya, suatu kebaikan yang membawa kepada arah-arah yang baik-baik nantinya. Ini yang kita harus kita jaga 5 poin ini. Bila mana 5 poin ini kita jalankan, maka otomatis kita akan mendapatkan daripada apa yang kita kerjakan, yakni kita bujur-bujur takdim kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah yang manfaat kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan serta dilakukan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Acara tenang dilanjutkan doa. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.